Kamu itu sengaja menjebak saya, Eva. Menjebak apa? Apa maksud kamu membongkar hubungan saya dengan Natasha? Kamu sengaja kan kirim orang untuk memata-matai saya? Kamu jangan pernah salahin orang lain. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Hubungan affair kamu itu, kan kamu sendiri yang bikin. Gini aja deh. Anggap aja kalau saya mau nolong kamu. Supaya istri kamu nggak perlu tahu lah hubungan perselingkuhan kamu itu. Kamu kan istrinya Arman, Fa. Tapi kenapa kamu tega-teganya lakukan ini sama suami kamu sendiri sih? Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu hanyalah mendukung rencana saya. Dengar baik-baik. Apa yang harus kamu lakukan buat saya. Ana, ya? Kamu dapat kiriman bunga. Dari siapa? Baca saja sendiri. Ah, Surya. Kok isinya kayak gini? Assalamualaikum. Siapa nih? Sinta, ini Ana. Saya mau... Mau apa lagi kamu? Mau mengganggu rumah tangga orang? Astagfirullahaladzim, saya nggak tahu apa-apa, Sinta. Saya justru kaget. Surya kirim bunga ke saya. Surya mengirim bunga untuk kamu. Iya, tapi saya yakin pasti ada yang salah. Hai Ana, denger baik-baik ya. Saya tahu kamu itu memang cantik. Dan kamu pernah deket sama Surya. Kamu pernah menjadi tetangganya Surya. Tapi kamu harus ingat, Surya itu sekarang sudah menikah. Sudah punya istri. Dan kamu juga sudah menikah. Jadi kamu jangan mengganggu rumah tangga orang. Jangan gitu dong, Sinta. Saya yakin ini pasti ada kesalahpahaman. Justru saya telepon karena saya mau meluruskan masalah ini. Halah, alasan aja. Bilang aja kamu takut ketahuan sama suami kamu. Hana, asal kamu tahu aja. Pasti suami kamu juga pasti akan shock dan marah seperti saya. Sin, jangan gitu dong, Sin. Apaan sih kamu, Sin? Pakai ngomong kayak gitu sama si anak-anak itu nggak salah. Apalagi saya, Sin, nggak salah, Sin. Mau ukir apa lagi kamu? Kau pikir aku bego? Ngapain juga kamu kirim bunga buat si Ana? Siapa yang kirim bunga? Ana kirim surat cinta buat kamu. Dan kamu kirim bunga. Perlu apa lagi? Jangan diangkat. Biarkan saya bicara sama Ana, Sin. Sinta, Lihat aja. Tunggu sampai Adrian tahu soal ini. Biar si Ana tahu rasa. mau kemana kamu? Mau kasih tahu sama Adrian. Jangan, biar nanti saya bicara langsung sama Adrian. Loh, Sinta! Sin!
Sinta, tunggu dulu, Sinta. Sinta. Lepasin! Aku tahu kamu tidak pernah bahagia dengan pernikahan kita. Mungkin selama ini kamu merasa terjebak dan terpaksa menikah dengan aku. Tapi ingat, Sur, bukan dengan cara ini kamu memperlakukan aku. Sin, Sinta, Sin. Ayo tabrak saya, Sin. Ayo tabrak. Kalau kamu nekat tabrak saya. Ayo tabrak saya. Ayo tabrak. Ayo tabrak. Ayo tabrak saya, Sin. Tabrak kalau berani. Ayo, tabrak. Betul-betul nekat ini anak. Masya Allah. Waduh. Kalau Adrian ketemu sama si Sinta bisa berapa ini? Gawat. Eva, Saya tahu meeting ini bukan untuk bagian marketing, tapi saya kesini mau menemani Arman untuk bantu dia buat catat laporan meeting. Mudah-mudahan meeting kali ini berjalan lancar dan proyek di London bisa segera berjalan. Silakan, Wis. Bisa dimulai sekarang? Ana, mau kemana kamu? Mau ke rumah Surya, Ma. Mama ingin bicara dulu sama kamu. Saya mesti ketemu Surya, saya mesti ketemu Sinta supaya semuanya jelas, Ma. Ana, Mama harap kamu tidak akan menyakiti hati Adrian dan mengecewakan hati kita semua. Astagfirullahaladzim, Ma. Saya sama sekali nggak pernah punya niat seperti itu. Saya cuma pengen ke sana, pengen tahu dengan jelas karena saya yakin ini semua pasti kesalahpahaman. Sebaiknya kamu menunggu Adrian pulang dan bicarakan baik-baik dengan Adrian sebelum kamu menemui Surya dan Sinta. Kenapa begitu, Ma? Dia suami kamu, dia berhak tahu dan Mama juga ingin kamu didampingi oleh Adrian selama kamu bicara dengan Surya. Iya, Ma. Saya tunggu Adrian. saya duluan ya. Kasihan Ana nungguin saya. Ya. Kasihan ya Adrian. Dia nggak tahu selama ini Ana punya banyak rahasia sama dia. Nggak usah turut campur urusan mereka. Ada yang ketinggalan, Man, di ruang meeting tadi. Sebentar ya. Ya udah, saya tunggu ya di ruangan saya. Adrian, Sinta, saya mau bicara sama kamu. soal apa? Soal Surya dan pekerjaannya? Makanya kamu datang ke kantor? Bukan. Ini bukan soal Surya dan pekerjaannya, tapi melainkan soal Surya dan istri kamu. Apa? Jadi Sinta nggak datang kemari, An? Nggak kesini. Duh, cilaka ini. Duh, kenapa saya bodoh sekali sih, An? Saya pikir Sinta datang kemari. Tapi kayaknya dia datang ke kantornya Adrian. Langsung bicara sama Adrian kali ini. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa kamu pakai kirim bunga segala? Kamu udah baca belum kartu yang kamu kirim? Nih, Wih, saya yakin banget kamu salah kirim. Sebenarnya bunga itu buat siapa sih? saya nggak pernah kirim-kiriman bunga, An. Apalagi untuk siapapun nggak pernah, An. Apalagi sama kamu. Ya, memang harus saya akui, An. Memang sedang ada masalah di dalam keluarga saya, An. Hubungan saya sama Sinta itu dalam tahap yang perlu diperbaiki lagi sebagai suami dan istri yang baik gitu, An. Tapi bukan berarti saya ini Jadi betul kamu sedang ada masalah sama Sinta? Yan, 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 Saya bilang sama kamu, saya akan bantu. Untuk apa kamu deketin Ana? pasti Sinta sudah bicara yang enggak sama lu, Yan, ya? Sinta datang kepada saya sebagai seorang istri yang prihatin karena suaminya dideketin oleh wanita lain. Wanita yang sudah bersuami pula. Yan, kamu yakin itu surat dari saya?
tulisan tangan saya. Ini. Yan, ini kan bukan tulisan tangan saya. Ketikan komputer, Yan. Betul, Yan. Siapapun bisa melakukan ini semua untuk menadu domba, Yan. Ya, ini pasti ada orang yang ingin menghancurkan hubungan kita semua. Emangnya Ana sebodoh itu, mah? Mana mungkin dia tulis surat cinta itu dengan tulisan tangannya sendiri? Ya ketahuan lah. Makanya dia ketik, supaya nggak ada bukti. Mama nggak tahu ya. Mama tidak percaya. Tidak mungkin Ana begitu tega melakukan hal itu. Sebenarnya, saya tuh udah curiga sama Ana. Curiga? Iya. Kenapa? Loh, emang Arman nggak cerita sama Mama waktu kejadian di kantor beberapa waktu yang lalu? Waktu Surya diberhentikan dari kantor, saya merapikan meja kerjanya bekas Surya. Lalu, saya menemukan surat-surat Ana buat Surya. Dan kelihatannya mereka berdua bersekongkol mau menyingkirkan saya dari perusahaan. Apa? Kalau di antara mereka memang nggak ada hubungan yang akrab, kenapa Surya mau bantu Ana untuk menyingkirkan saya dari perusahaan? Mama mau lihat surat-surat itu? Saya masih simpen kok, Mah. Sebentar ya, Ma ya. Nih, Ma. Mama. Ma. Eva, untuk apa sih kamu memperlihatkan itu semuanya pada Mama? Biar aja sekalian Mama kamu tahu kalau menantu yang selama ini dia bangga-banggain udah bohong, Man. Supaya Adrian tahu kalau Ana tuh membohongi dia dengan merahasiakan hubungannya sama Surya. Eva, saya mohon, jangan memperkeruh masalah ya. Man, aku tuh cuman kasihan sama mama kamu, sama Adrian. Kalau dibiarin begini terus, mereka akan terus dibohongin. Kamu mau mama kamu, adik kamu dibohongin terus? Eva! Eva! Ya Allah, kenapa harus jadi begini ya? Sumpah mati, Yan. Gue gak akan ngianatin lu, Yan. Betul, Yan. Gue gak mungkin selingkuh. Kalaupun gue selingkuh, gak mungkin sama Ana kan istri lu. Saya rasa ini pasti ada orang yang ingin merusak hubungan kita, Yan. Hubungan saya sama kamu, kamu sama Surya, Surya sama saya. Terus untuk apa orang itu melakukan ini semua? Untungnya apa? Tapi, Yan, gue curiga sama... Adrian, Mama mau bicara sama kamu. Saya masih ada tamu. Katanya sih penting, Yan. Yan, kalau gitu... Gue pamit, Yan, ya. Lo harus ingat, Yan. Lo harus percaya sama gue dan Ana. Gue harap dengan adanya kejadian seperti ini tidak merusak persahabatan kita dan hubungan kita semua. Oke? Sebentar ya. Mama cuma mau bicara sama Adrian.
Assalamualaikum, Sin. Sinta, bukakan pintu, Sin. Sinta, saya tahu kamu sudah pulang. Sin ada di dalam. Sin, buka pintu, Sin. Sin. Sinta. Bukain pintu dulu, Sin. Ngapain kau pulang ke sini? Pulang aja ke rumah simpanan kamu tuh, si Ana. Jangan bicara sembarangan kamu, Sin. Ayo dong, Sin. Bukakan dulu pintunya, Sin. Kita perlu bicara baik-baik, Sin. Aku capek, bicaranya besok aja. Loh, Sin, tapi bukakan dulu pintunya, Sin. Bukakan dong, Sin. Sin, saya juga capek, Sin. Selamat malam. Loh, apa-apaan sih kamu, Sin? Masa kamu tega ninggalin saya di luar kayak gini? Saya tidur di mana, Sin? Nanti kalau saya masuk abri gimana? Masuk angin gimana, Sin? Sin, ayo dong, Sin. Sin, Sinta! Nasib. Sudah jadi suami setia, masih aja dituduh nyeleweng. Kalau tahu kayak gini, mending saya nyeleweng sekalian aja. Karuan nggak tidur di sini malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yan? Mau saya bikinin teh? Kamu belum tidur? Mana saya bisa tidur? Kamu kira cuman kamu doang yang kepikiran masalah itu? Ini masalah saya sama Ana. Kamu gak usah mikirin. Yan, sepertinya udah saatnya kamu cari bantuan. Bantuan untuk apa? Ya untuk diri kamu sendiri. Selama ini kan kesalahan kamu yang terbesar adalah terlalu mempercayai Ana. Ana istri saya. Saya harus percaya 100%. Yan, kamu udah memberikan kepercayaan sama orang yang keliru. Kamu gak kenal Ana. Karena kamu baru kenal Ana. Kamu gak bisa menilai Ana. Baru kenal kan bukan berarti nggak kenal. Justru penilaian saya terhadap Ana lebih objektif daripada penilaian orang lain yang udah terlanjur dipengaruhi sama Ana. Apa maksud kamu? Saya belum sempat dipengaruhi sama Ana. Sementara kamu, Mama, Arman, sama semua isi rumah ini sekian lama udah dipengaruhi sama Ana. Saya capek, saya mau istirahat. Adrian, kalau ada apa-apa, saya mau kok bantu kamu. Malam. Malam. Foto Surya. Iya, Untuk apa kamu menyimpan foto Surya? foto Surya. Iya, ini kan foto pernikahan Surya. Kenapa Sintanya kamu gunting terus Surya yang kamu simpan? Untuk apa? Hari ini aku udah menyelesaikan satu tugas lagi dari Bu Eva. Nyelepin foto di majalahnya Pak Adrian. Aduh, baik sekali sih Bu Eva itu. Wah, dapat objekan lagi nih. Iya dong, situ sih sok suci. Coba kalau situ bantuin saya, kan situ dapat bagian juga. Kata orang, duit panas sama duit haram itu nggak bakalan abadi. Ya emang gak bakalan abadi. Ini kan gak bakalan saya simpan. Mau saya belanjain besok, tahu? Ah, kamu ini kok mau-maunya sih, Suti? Dosa tahu. Dosa itu urusan akhirat. Selama kita tinggal di dunia, urusin aja urusan duniawi. Yang penting duit. Suti, perbuatan di dunia ini bakal dihitung di akhirat nanti. Wah, awas tuh. Ada apaan sih? Diem lo, bukan urusan lo. Yuk.
Bangun! 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 Hei, bangun! Ayo, ayo. Katanya semalam kamu mau ngomong sama aku. Ayo ngomong! Ayo ngomong! Ngomong! Kelewatan kamu, Sin. Namanya juga hati lagi panas. Harus maklum dong. Bagus kamu gak aku siram pakai air. Saya sudah ketemu sama Adrian. Dan dia percaya kalau semua itu cuma fitnah. Bohong! Kalau kamu nggak percaya, tanya sendiri sama Adrian sana. Tadi malam semuanya itu sudah beres. Adrian percaya kalau saya tidak mungkin mengkhianati dia, apalagi sama si Anna. Awas ya, aku telepon Adrian. Kalau ketahuan kau bohong, awas. Sana telepon Adrian. Heh, kamu tahu nggak kenapa aku nggak pernah percaya sama kamu? Karena kamu tuh tukang ngibul. Loh, kok kamu nuduh saya lagi sih, Sin? Heh, aku juga tahu waktu kamu bohongin aku, waktu kamu pura-pura mencret, ya kan? Ingat, Sur, pepatah bilang, sekali melancung ke ujian, seumur hidup orang nggak akan pernah percaya. Dan kamu tukang ngibul, aku nggak akan pernah percaya sama kamu. Aku mau telepon Adrian dulu. Tuh. Pak, ada telepon dari Bu Sinta. Katanya penting sekali, Pak. Bapak mau terima? Di line berapa? Di line 2, Pak. Alhamdulillah. Semalaman puasa, akhirnya makan juga. Sekarang aku mau tahu, siapa yang memfitnah kamu dan apa alasannya? Apa? Barusan aku coba telepon Adrian, dan Adrian juga bilang memang berita itu nggak bisa dipercaya 100%. Karena mungkin ada orang yang memfitnah kamu dan Ana. Betul. Alhamdulillah. Kamu sih kemarin keburu emosi. Makanya dipikir dulu sebelum kamu itu ngamuk. Lagi pula mana mungkin sih saya sama Ana itu ada fair gitu. Nah mungkin. Iya, aku emosi. Sorry. Ya, lagian memang nggak mungkin lah. Kamu kan nggak seganteng Adrian. Kamu juga nggak sekaya Adrian. Pengangguran lagi. Mana mau sih cewek sama kamu? Ya kan? Kamu nyindir saya ya? Hah? Enggak kok. Cuma mau mencoba menganalisa permasalahan. Dan kayaknya mulai sekarang aku nggak perlu khawatir lagi deh. Karena nggak mungkin ada cewek yang mau sama cowok seperti kamu. Awas kamu, Sinta. Enak aja bilang saya ini nggak laku. Akan saya buktikan nanti ke kamu. Kalau masih banyak cewek yang gila-gila sama saya. Cewek gila-gila. Cewek yang tergila-gila sama saya. Gimana, Yan? Kamu dengan Ana? Terus terang, sangat membingungkan. Awalnya saya sangat emosi sekali. Tapi setelah saya pikirkan rasanya nggak mungkin kalau Ana melakukan itu. Apalagi juga dengan Surya. Nggak mungkin. Ya, syukurlah kalau kamu sudah selesai semuanya dengan Ana. Yang saya khawatirkan kamu tuh tidak bisa konsentrasi dengan pekerjaan kamu. Karena kita akan menghadapi proyek yang cukup besar. Tenang aja, Kak. Jangan lupa nanti siang setelah makan kita ada meeting dengan Wisnu. Karena draftnya sudah selesai. Kok cepat sekali? Gimana? Ada info? Ada. Tapi ada upahnya. Upah apaan? Gila lo ya sama teman sendiri minta upah. Ya iyalah. Di dunia ini tuh nggak ada yang gratis.
gue jitak lo ya. Galak banget sih lo pagi-pagi. Enggak, gue juga bercanda kali. Tapi sekarang gue lagi ngapain bercanda? Gue lagi serius. Oke, gue akan ngasih tahu info terbaru dari si Rini. Asal lo akuin dulu perasaan lo sama si Rini. Tapi itu dari mulut lo langsung. Sebenarnya lo suka kan sama si Rini? Akuin aja deh. Iya, Jim. Gue suka sama Rini. Itu dia, baru namanya laki-laki. Biasa aja kali. Oke, gue akan ngasih tahu info terbaru dari Rini. Apaan? Assalamualaikum. Duh, siapa lagi itu yang datang? Assalamualaikum. Loh, itu kan Dito. Ngapain dia kesini? Bukannya sekarang masih jam sekolah? Rini, Siapa ya? aku Dito. Dito? Iya, Dito. Nggak mungkin. Kamu pasti bukan Dito. Kamu siapa? Rin, aku Dito. Masa kamu nggak ngenalin suara aku sih? Ini kan jam sekolah. Dito pasti lagi ada di sekolah. Kamu pasti cuma pura-pura jadi Dito, iya kan? Mendingan sekarang kamu pergi atau aku akan teriak. Rin, jangan teriak, Rin. Oke. Aku pergi. Tapi beneran, aku Dito. Dan aku sengaja ngabur dari sekolah karena aku pengen besuk kamu. Syukurlah. Jadi saya nggak terlambat kan? Ada satu lagi yang harus kamu lakukan buat saya sebelum Arman berangkat. Apa lagi sih yang kamu inginkan dari saya sekarang? Saya ingin kamu mendesak Arman supaya memberikan kekuasaan pada saya untuk menjalankan perusahaan ini. Maksud kamu sementara? Selagi Pak Arman dan Pak Adrian keluar negeri? Siapa yang bilang sementara? Saya ingin jadi pemilik perusahaan ini untuk selama-lamanya. Tapi bagaimana caranya? Kamu kan nggak bodoh. Buktinya kamu bisa bohongin istri kamu sendiri. Dia aja sampai nggak tahu tentang perselingkuhan kamu sama Natasha. Iya kan? Terus siapa yang ngurusin kamu? Aku bisa kok ngurus diri aku sendiri. Emangnya aku anak kecil yang harus diurusin sama orang lain? Enggak. Maksud aku tuh kan kamu Rin, maaf. Maksud aku kan penglihatan kamu. Terus terang aja lagi, Dit. Aku nggak apa-apa kok. Aku nggak tersinggung. Aku buta sekarang. Tapi nggak apa-apa kok. Aku juga sekarang lagi biasain diri jadi orang buta. Kamu nggak perlu khawatir. Lama-lama juga biasa. Rin, kamu kok nyantai banget ya? Ini masalah serius loh. Ya kalau emang nasib aku udah begini, ya mau diapain lagi? Aku jalanin aja lah. Kamu mau minum? Rin, enggak usah repot-repot. Justru sebenarnya aku tuh pengen banget loh bantuin kamu. Kamu mau bantuin aku? Yap. Kamu bisa jahit? Jahit? Ya, Rin. Kalau jahit sih ya nggak bisa lah. Kalau gitu, aku nerusin jahitan aku. Kamu bantuin aku ngepel lantai ya? Rin, apa? Maaf. Apa tadi? Ngepel. Katanya kamu mau bantuin aku. Oke. Ya, oke. Kalau Pak Arman sudah pergi kan saya nggak perlu pergi. Sebaiknya Pak Adrian juga ikut, Pak. Kenapa begitu?
Supaya proses negosiasinya bisa berjalan dengan lancar, Pak. Maksud saya, kalau nanti ada hal-hal yang kurang dipahami oleh Pak Arman, kan nanti Pak Aden bisa bantu, Pak. Kalau saya sama Adrian pergi, bagaimana dengan perusahaan ini? Kalau Bapak percaya sama saya bisa handle, Pak. Toh, Bapak pergi kan nggak lama, Pak. Hanya 1 sampai 2 minggu aja, Pak. Gimana menurut kamu? Dengan adanya Bu Eva, istri Bapak, saya optimis, Pak. Bisa menghandle jalannya perusahaan selagi Bapak tidak ada di tempat. Eva? Iya, Eva. Maksud saya untuk jaga-jaga, Pak. Sebaiknya juga Bapak memberikan surat kuasa sementara kepada Bu Eva, supaya Bu Eva bisa mengambil keputusan-keputusan penting untuk mewakili Bapak pada saat Bapak tidak ada di Jakarta nanti, Pak. Kalau Bapak setuju, saya akan segera siapkan draft surat kuasa sementaranya, Pak. Wisnu benar. Selama kita berada di London, harus ada yang mewakili perusahaan ini untuk mengambil keputusan. Ya, kalau kita berikan kuasa kepada Wisnu, kayaknya nggak mungkin karena Wisnu adalah pegawai biasa. Sementara Eva adalah bagian dari keluarga kita. Saya ngerti. Tapi... Kamu nggak percaya dengan istri saya? Bukan itu maksud saya. Tapi kenapa kamu ragu? Yan, kalau perusahaan ini nggak ada yang mewakili kita, pasti semua urusan akan tertunda dan terhambat. Toh kita cuma sementara sampai kita pulang dari London. Kita harus ngomong sama Mama. Kita harus minta persetujuan Mama. Dan Mama juga ikut menandatangani surat terima kuasa itu. Oke, kayaknya waktunya tidak banyak. Saya akan segera pulang. Eva mau kamu jadikan pimpinan perusahaan? Ya, hanya untuk sementara, Ma. Selama saya dengan Adrian pergi ke luar negeri. Jadi Eva saya akan berikan kuasa untuk bertindak mewakili kami. Apa itu perlu? Maksud saya gini, Ma. Bisa ada hal-hal yang penting, jadi Eva bisa mewakili kami. Dan kami nggak perlu pulang pergi ke Jakarta. Dan kami bisa konsentrasi di London. Iya, Ma. Kak Arman benar, kan cuma sebentar. Kamu sudah bicara dengan Adrian? Sudah, Ma. Pasti Adrian setuju deh, Ma. Ya, Adrian setuju. Ya, kalau memang Adrian sudah setuju ya, Mama setuju. Karena Mama tidak paham soal bisnis. Jadi ya, Mama percaya pada kalian berdua. Terima kasih, Ma. Draft serah terimanya sudah saya buat. Bagus. Mereka harus sudah tanda tangan surat itu sebelum mereka berangkat ke London. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya mengelabui Pak Adrian dan Pak Arman. Maksudnya? Mereka menyuruh saya membuat surat serah terima kuasa sementara. Jadi kalau sampai mereka membacanya, pasti mereka nggak setuju. Dan draftnya minta diganti. Kalau mereka buru-buru harus berangkat, maka mereka nggak punya banyak waktu untuk membacanya dengan teliti. Ren, kamu gak apa-apa kan, Ren? Aduh, kok lantainya basah sih, Dit? Ya, Ren, aku kan lagi ngepel. Di mana-mana kalau lagi ngepel itu pasti lantai basah. Lagian sih kamu jalan gak lihat-lihat, nggak hati-hati, gimana sih? Ya, aku kan nggak tahu kalau lantainya masih basah. Aku kan juga nggak bisa ngeliat. Oh iya ya.
Maaf deh, Rin. Sini, Rin. Aku bantuin yuk. Aduh, Rin. Rin, kaki kamu kenapa, Rin? Kayaknya kaki aku keseleo deh. Aduh, gimana nih? Mana aku mesti nyiapin dagangan buat besok lagi. Dagangan? Iya, dagangan buat besok itu kan nyiapinnya mesti sekarang. Kamu tahu kan kalau aku tukang jual kue? Maaf ya, Rin. Sekarang kaki aku keseleo. Terus gimana caranya coba aku bikin kue? Loh, Rin. Bikin kue kan pakai tangan. Bukannya pakai kaki. Tapi kan aku mesti berdiri, mesti jalan mondar-mandir. Jujur ya. Aku tuh nggak bisa bikin kue. Kalau aku bisa juga aku pasti bantuin. Atau gimana kalau aku bantuin yang lain? Gimana kalau kamu bantuin aku nyuci piring? Hah? Nyuci piring? Rin, lo ngapain sih suruh gue bawa kamera segala? Penting ya? Udah deh, pokoknya lo siapin aja kamera lo. Sekarang lo ikut gua ke dapur. Ayo. Aduh, ngapain lagi ke dapur? Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Pak Arman. Sebaiknya duduk dulu. Kenapa, Pak Wisnu? Ada apa? Begini, Pak. Saya baru mendapatkan informasi lagi, Pak. Katanya Samudra Group juga menginginkan proyek ini, Pak. Informasi dari mana kamu? Dari informasi yang bisa kita percaya, Pak. Dari orang dalam Samudra Group sendiri. Kebetulan kita ketemu tadi waktu makan siang, Pak. Saya sarankan supaya Bapak segera berangkat ke sana, Pak. Secepat mungkin, Pak. Jangan sampai ada grup lain yang mengadakan kontrak dengan mereka, Pak. Oke. Saya akan bicara dulu sama Adrian, ya. Iya, lebih cepat Bapak bernegosiasi dengan mereka, itu lebih baik, Pak. Jangan sampai ada grup lain yang mengadakan kontrak dengan mereka. Saya khawatir kerjasama ini akan mereka pertimbangkan kembali, Pak. Oke, makasih ya. Besok akan datang meja-meja dan kursi-kursi tambahan. Meja dan kursi ini akan ditaruh di mana ya, Bu? Sebagian di ruang belajar, habis itu sebagian lagi di perpustakaan. Tapi Bu, ruang itu kan masih dicat, belum selesai. Gimana kalau sementara ini kita tumpukan saja di ruangan lain? Iya. Sebentar ya. Assalamualaikum, Adrian. Apa? Kalau situasinya memang seperti ini, kita harus segera berangkat. Saya akan suruh sekretaris segera booking tiket untuk besok pagi, Pak. Tapi sebelumnya Bapak harus tanda tangani surat serah terima kuasa sementara ini, Pak. Masih meeting, Man? Sebentar lagi juga selesai. Udah jam 7 loh, Man. Kasihan kan mama kamu belum makan karena nungguin kita pulang. Apalagi Ana. Ana kan belum mau makan kalau Adrian belum pulang. Ya kan, Yan? Oke. Saya juga tahu. Soalnya saya juga harus siap-siap besok pagi harus berangkat. Masih ada satu orang lagi, Pak, yang harus tanda tangan di surat ini, Pak. Yaitu Bu Ratna. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Adrian sama saya sudah tanda tangan. Sekarang Mama. Kamu yakin, Man? Mama
Masa Mama ragu sih dengan Eva? Eva kan istri saya, Ma. Ya dong, Ma. Tenang, Ma.